Oke, baik. Selamat malam, adikku. Nama saya Rate, Tentor Alam Goib. Iya. Saya di sini ada beberapa materi IPA, Dek. Sekarang membahas mengenai materi biologi. Jadi Mbak Rate pilihkan, ya. Terus nanti kita bahas. Ini. Hai, Dek. Ya, Mbak. Jumpa lagi sama Mbak Rate. Apa, Mbak? Mbak Rate. Ya. Oke. Kamu anak Sokon, Adek? Ya. Oh, diceluk sapa aku kok lali sih. Rianto. Oke. Ya wes, Dek. Kelihatan ya Kelihatan. soalnya. Oke, baiklah. Kamu besok PAS, Adek? Belum ada pemberitahuan, Mbak. Oh. Kayaknya enggak sih. Langsung Oh. naik sih. Oh, langsung naik. Oh, baiklah. Iya. Ya wes, alhamdulillah. Baik, Mbak Rate langsung ya. Ya. Oke, D nomor 1. Data merupakan bagian yang penting dari eksperimen. Pengambilan data dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, kecuali A. Observasi, B. Percobaan, C. Komunikasi data, D. Pengamatan. Data merupakan bagian penting dari eksperimen. Pengambilan data dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, kecuali kan diamati dulu, observasi nama lain dari pengamatan, iya kan? Ya. Oke, pengamatan. Terus ini nama lain dari observasi. Nah, terus mari ngono pengambilan data kan harus ada percobaan. Kalau komunikasi data itu bukan salah satu cara pengambilan data. Setelah pengambilan data, datanya dikomunikasikan. Ini namanya analisis data. Jadi kalau begitu dari penjelasan Mbak Rate yang salah pengambilan data yang mana? Komunikasi data. Oh, thank you. Kamu hari ini puasa deh? Puasa. Alhamdulillah. Puasa beduk ya? Enggak. Oh, enggak ya wis. Canda. Oke, lanjut guys. Nomor 1 jelas, adik. Jelas, Mbak. Oke, lanjut. Nomor 2. Di situ kamu sama bapakmu, adik? Sama ibumu? Iya. Oh my god. Di loudspeaker lah? Enggak. Oh ya wis, pakai headset ah? Iya. Oh, alhamdulillah, baiklah. Sungkan aku. Oke, lanjut. Seorang siswa meneliti berbagai faktor penyebab terjadinya pemanasan global. Setelah mengumpulkan berbagai informasi tentang kejadian tersebut, berikutnya adalah pemanasan global itu diakibatkan oleh gas CO2, gitu. Oke, Dek. Dek. Tuh, hari ini. Baik, merumuskan masalah. Setelah mengumpulkan berbagai informasi tentang kejadian tersebut, langkah berikutnya. Dek, kamu kemana? Oh my God, aku kehilangan Prianto. Aku kehilangan dia. Merumuskan masalah, menarik kesimpulan, menyusun hipotesis, melakukan eksperimen. Setelah mengumpulkan berbagai informasi, awal itu merumuskan masalah, menyusun hipotesis, melakukan eksperimen. Kalau sudah mengumpulkan berbagai informasi, langkah selanjutnya menarik kesimpulan. Oke, adikku, guys. Wes, Mbak Rate lanjut. Ini dia adik ini. Foto. Dek, kamu kemana?
Iya, Mbak. Oh ya wes, kamu kemana tadi? Mbak, maaf. Oh headsetnya kena. Oke, nggak apa-apa wes. Jadi mengumpulkan berbagai informasi, mengumpulkan setelahnya, mengumpulkan berbagai informasi, ya otomatis pemanasan global, kamu tarik kesimpulan, faktor-faktornya apa yang mengakibatkan, gas-gasnya dari mana, paham? Paham. Oke, B ya. Ada pertanyaan dari nomor 2? Belum. Oke, belum. Nomor 3. Nomor 3. Lanjut. Dalam memecahkan masalah dengan metode ilmiah untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis bahwa penggunaan pupuk alami lebih baik dari pupuk buatan, maka peneliti menerapkan langkah memecahkan masalah dengan metode ilmiah, membuktikan kebenaran. Ya. Jadi rumusan masalah dulu kan, baru hipotesis. Setelah dugaan sementara, untuk pembuktiannya, jadinya harus melakukan eksperimen. Oke, habis nomor 3, B apa C dulu, Du? Setelah melakukan eksperimen, Data. oh pinter, bagus, pengumpulan data. Habis itu baru menarik kesimpulan. Jadi jawabannya D ya. D, dari sini Ya. kamu paham? Paham, Mbak. Lanjut, alhamdulillah. Saya lanjut ya. Maaf ya sambil batuk. Curhat. Nomor 4. Nomor 4. Perhatikan berbagai macam pengamatan di bawah ini. Warna bunga mawar, panjang dan lebar daun jambu, tahap metamorfosis katak, variasi bentuk daun. Pengamatan kuantitatif. Kuantitatif itu lawannya apa, Dik? Kualitatif. Tak jelasin deh, nanti adik yang jawab ya. Dek, kualitatif itu ada hubungannya sama apa jenenge? Nggak berhubungan dengan jumlah. Kalau kuantitatif ini ada hubungannya sama jumlah. Ini maksudnya bisa diukur. Bisa diukur. Kalau kualitatif itu tak bisa diukur. Oke? Oke. Oke. Jadi kalau semuanya kayak gini, Mbak Rate itu tinggi. Nah, tapi nggak ada satuannya. Nah, kualitatif itu tak ada satuan. Tak ada satuan. Kalau yang ini ada satuan. Internetnya ya. Lanjut. Mbak Rate tinggi, tapi kamu nggak tahu tingginya Mbak Rate kan? Itu kualitatif. Saya tingginya 163 cm. Itu kuantitatif. Ya. Dari penjelasannya Mbak Rate, menurutmu yang kuantitatif nomor berapa, Dek? Apa yo? 1. Kuantitatif ono ukurane lho. Tinggi. Oh, 2. Pinter, cucok, paham? Paham. Jadi kayak contohnya 163 itu lah tinggi ya, Dek. Kayak warna bunga mawar ngono ya. Kayak ngene wis, arek iku layu ngono. Iku ana ukurane, guys, ngono ya. Oke. Paham, Mbak. Oh ya wis. Lanjut ya, guys. Dari nomor 1 sampai 4, ada yang tanyakan adikku, cintaku? Kembang gulaku? Ciri-cirinya cuma itu aja, Mbak. Oh, baik. Saya jelaskan, guys. Ini sebetulnya nanti ada lagi sih. Kelas 10 IPA. Kelas 10 ini. Jadi, salah, Mak. Ya ampun, Allah. Kelas 12. Allah. Ini yang ada proses itu loh, yang pertumbuhan, perkembangan itu loh, Dek. Nah, jadi ada hubungannya. Terus gini, kalau ini kuantitatif.
Ada hubungannya. Ini kualitatif. Sebetulnya kuantitatif itu nggak bisa kembali. Terus apa jenenge? Ini ya, maaf ya. Allah, sendu setengah dusel. Hana ini kelas songo lek gak salah Hana ini. Oke, saya lanjut. Kelas songo juga bergabung. Hana? Iya, Mbak. Kamu kelas 9. Melo. Loh, disuruh ikut, Mbak, sama iya. itu. Ya benar-benar Melo ya. Ya, Mbak. Ya bagus. Hana kelas 9. Dek Prianto aja ngalih lo ya, gak apa-apa ya. Ya, Mbak. Oke, biasanya anak-anak langsung ngalih. Saya lanjut. Kenapa ini? Kenapa ya? Apa, Nak? Oh, di sana ini. Pertumbuhan kuantitatif itu ada ukuran. Tak bisa kembali. Kembali. Contohnya kayak Mbak Rate, beratnya 55 kilo. Masa aku tiba, glosor, baru balik mana aku bayi, kan tidak bisa ya. Paham, Arek? Paham. Oke, lanjut. Terus kalau ini bertambahnya sel. Bertambah sel. Bisa kembali. Dari sini penjelasannya Mbak Rate, ada yang kurang, ada yang ingin ditambahkan. Tanya ah. Dek. Ya, Mbak. Boten. Lanjut ya. Ya. Oke, lanjut ya. Ya. Oke. Lanjut guys. Nomor 5. Tabel grafik dan bentuk tampilan lain yang dibuat oleh peneliti bertujuan untuk apa rek? A. Memudahkan menemukan jawaban pertanyaan peneliti, menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan penelitian. C. Menguatkan hipotesis. D. Membuat hasil-hasil percobaan mudah dipahami. Ayo yang mana? D. Tabel. Apa? D. Ya pinter. Cocok. Pinter. Oke. Lanjut. Berarti alay. Nomor 5, ada yang ditanyakan, Dek? Tidak, Mbak. Lanjut ya. Oke. Lanjut guys. 6. Mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu gitu aku. Fisika rek. Maaf ya Allah, aku gak bisa fisika. Saya lanjut. Fisika rek. Mas apa itu jenenge Mas biologi itu sapa jenenge? Mas Mugo yang ngajari kamu fisika di kemarin. Ya. Iya. Oh mangkane. Berarti gak iso. Oh tidak mau saya. Lanjut. Maaf ya yang biologi ya. Dek. Ya, Mbak. Iya, Mbak. Oke. Oke nako. Nomor 16. Yang biologi aja kalau Mbak Rati. Mas Buku masih di apa sih? 16. Makhluk hidup dan benda tak hidup dapat dibedakan satu sama lainnya. Berikut ini yang bukan menjadi faktor pembeda antara makhluk hidup dan benda tak hidup adalah berikut ini yang bukan merupakan faktor pembeda antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Apa rek? Apa tadi? Makhluk hidup dan benda tak hidup dapat dibedakan satu sama lain. Berikut ini yang bukan. Oh, yang bukan. Faktor pembeda. Apa, Dek? Bernafas. Bernafas ya? Iki piye to Iya. soal iki? Heeh. Benda tak hidup bernafas. Benda tak hidup ya gak bernafas ya. Benda hidup bernafas, berkembang ya. Kayaknya semuanya ya. Yang mana ya? Tumbuh iyo. Oh iya bernafas ya. Oke? Ya. Oke. Hana hilang. Lanjut. Oke. Hana. Hana. Iya, Mbak. Oh ya wes. Iku ning kono anu speakere. Lanjut. 17. Nanti kalau kurang pakai smart exercise. Dalam kehidupan sehari-hari,
makhluk hidup melakukan ekskresi. Tujuan makhluk hidup melakukan ekskresi. D, artinya ekskresi apa? Ayo, tak tanya. Membuang zat sisa ya, Mbak. Oh, benar. Membuang zat sisa. Prianto? Ya, Mbak. Adik, kamu dipanggilnya siapa sih, Dek? Aku kok lali ya. Ian, Mbak. Apa? Rian. Oh iya, Rian. Oke, Rian. Saya lanjut. Iya sih, Rian. Ekskresi nanti Rian. Bab ekskresi ini sebetulnya nanti ada di kelas 9. Nanti kamu. Ekskresi. Zatnya dikeluarkan tapi nggak dibutuhkan kembali. Membuang zat sisa. Ya. Tak dibutuhkan kembali. Oke? Oke. Jadi kalau begitu, A, memperoleh zat-zat yang diperlukan tubuh. Itu sekresi. B, menghindari diri dari ancaman. Apa, Rek? Adaptasi. Adaptasi. Wah, suaramu apik ya. Yang C, membuang sisa-sisa. Jawaban ini ya. Iya. Nah, sekarang yang ini. D, menanggapi rangsangan yang berasal dari luar. Ayo, apa? Depannya I, belakangnya S. Kiri, Stabilitas. iya, iritabilitas. Mesti ini keluar. Oke, ada yang tanyakan adikku? Mbak. Oke, lanjut. Nomor 18. Untuk aktivitas hidupnya, tumbuhan dan hewan memperoleh energi dengan menguraikan karbohidrat melalui proses. Tadi ekskresi. Ini salah, Mak. Ekskresi tadi apa? Zat sisa. Zat sisa, tapi nggak dibutuhkan kembali. Tak dibutuhkan kembali. Kalau sekresi, zatnya dikeluarkan, tapi dibutuhkan kembali. Dek, berarti kecepatan, adik? Enggak. Tidak. Oh, tidak. Ya wes, lanjut. Kalau regulasi itu pengaturan, guys. Otak, mata, saraf, hormon. Oke. Jadi kalau begitu jawabannya respirasi. Pernafasan kan? Metabolisme. Dek, dari penjelasannya Mbak Rate nomor 18, ada yang ingin ditanyakan adikku? Tidak. Tidak. Rian? Tidak, Mbak. Oke, lanjut. Semangat, guys. 19. Salah satu, Mbak Rati lanjut, salah satu ciri makhluk hidup adalah peka terhadap rangsang. Tadi peka terhadap rangsang nama lainnya apa? Depannya I tadi. Iritabilitas. Thank you, tak ulang-ulang. Lah, iki materi kelas songo, adaptasi. Oke, enggak apa-apa. Contoh yang membuktikan bahwa makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Yang mana? Gerak. Ada hubungannya sama gerak. A. Kerbau akan berkubang pada saat kepanasan. Adaptasi. Bunga pukul 4 mekar pada sore hari. B. Yang? Ya. Dedek. Ya. Oke. Telur akan menetas setelah dierami itu apa? Ciri tumbuhan apa? Berkembang? Tumbuh dan berkembang. Iya. Betul. Thank you. Tumbuh dan berkembang biak. Biji berkecambah setelah dirembak. Nah, biji berkecambah setelah direndam air. Tumbuh. Oke? Oke. Oke, lanjut. Sumpah rek aku kayak iki lho ning ruangan iki. Ruangan maksudnya ruangan live itu loh. Wenang, nyaman. Wow. Lanjut curhat bisa now. Hana, kamu Ana? Puasa, Ana? Enggak, Mbak. Oke, baiklah. Ayo, kenapa? Enggak. Lagi dapat. Oke, iya. Berarti bercanda. Nah, loh, hilang rek Ana.
Oh iya wes. Ya wes, tak kira langsung hilang tak takoki ngono. Oke, Rian sama Hana, berarti lanjut ya. Ya. Oke, berarti lanjut nomor 20. Sekelompok siswa mengadakan pengamatan terhadap tanaman tomat yang ditanamnya. Tanaman tomat tersebut menunjukkan perubahan ukuran sejalan dengan pertumbuhan waktu. Selain itu, tanaman tomat tersebut kini sudah berbunga dan berbuah. Salah satu ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh tanaman tomat tersebut adalah apa, Dek? A. Berkembang biak. B. Tumbuh dan berkembang. C. Mengeluarkan zat sisa. D. Pekat terhadap perangsang. Tadi pekat terhadap B. Oh, yang B. Tak takoni sih, review lagi. Pekat terhadap perangsang, istilahnya apa? Iritabilitas. Iritabilitas. Baik. Mengeluarkan zat sisa. Ekskresi. Oh, pinter iki. Berkembang biak. Reproduksi. Oke. Jadi jawabannya curek. B. Oke. Lanjut. 21. Nah, ini di kelas 7 SMP. Nanti kalian SMA ada di kelas 10 IPA. Sumpah. Ono iki. Iki. Monera, Protista, Animalia, Plante. Ada ini kelas 10 IPA. Saya lanjut. Tubuh terdiri atas banyak sel. Atau nama lainnya ini multiseluler, deh. Ya Allah. Multiseluler. Oke. Berklorofil. Dinding eukariotik. Artinya eukariotik itu memiliki membran inti sel. Tipsnya ini, guys. Bahasa Inggrisnya tanaman apa? Plante. Oh, pinter, plant kan? Iya, curang. Iya, dari plante. Ngono. Nah, saiki tak jelasno sing iki ya. Monera, maaf. Bakteri. Dia uniseluler, guys. Tapi dia istilahnya bukan eukariotik tapi prokariotik. Baik, Lek Protista itu dia multiseluler, non klorofil. Salah. Jadi ada yang punya klorofil sama dia punya alat gerak. Ada yang punya klorofil ini, Dek. Tapi dia punya alat gerak, Protista. Salah satu contohnya itu adalah Euglena. Euglena itu kenapa dimasukkan ke Protista? Ya, dia bisa mirip tumbuhan, dia bisa mirip hewan. Paham, Dek? Lanjut. Oke, kalau Animalia itu multiseluler, eukariotik. Dek, dari penjelasan Mbak Rate mengenai ciri kingdom nomor 21 ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, lanjut ya. Lanjut tidak. Nah. Nanti alay. Dua. Setas tak jelas no, guys. Jawaban, guys. Mbak Rate ruame ya nih, ini parah dewe. Kelompok organisme yang ditandai dengan ciri inti selnya nggak jelas, loh, tidak dibungkus membran, terus bersel satu. Apa Mangrek? Fungi. Uniseluler bersel satu. Eukariotik kan memiliki membran inti sel. Prokariotik itu nggak memiliki membran inti sel. Jawabannya apa? Monera. Dek, dari sini paham? Adikku. Paham, Mbak. Rian, Hana. Oke. Tapi memang di sini ada yang berklorofil, Dek. Jadi bukan Protista. Nah, Mbak Rati tambahkan. Yang berklorofil ini dia itu namanya adalah cyanophyta. Nggak boleh, aku marah juga lagi. Lucu, Adik Hana. Oke, Adik Hana. Oh, cocok, gak apa-apa, Dek. Lucu, Adik Hana. Salam ya, Hana. Cyanophyta. Iya, Mbak. Lucu. Ganggang biru. Jadi dia itu punya klorofil dimasukkan ke ganggang.
Nah, dia protista. Tapi kalau membran inti selnya itu dia nggak punya. Dia nggak punya membran inti selnya. Dia prokariotik. Ciri prokariotik dimasukkan ke sini. Paham adikku? Paham. Oke. Paham. Rian? Ya, Paham ya? Mbak, paham. Nggak paham? Paham. Oh ya wes, maaf. Lanjut, 23. Kita dapat membedakan tumbuhan dari beberapa strukturnya, tetapi tidak semuanya selalu dapat kita jumpai. Hal tersebut disebabkan karena musim, cara perkembangbiakan atau sebab lainnya. Apaan sih ini? Oh, maaf. Hal tersebut disebabkan karena musim, cara perkembangbiakan atau sebab lainnya. Oh, maaf. Struktur yang dapat kita gunakan untuk membedakan kelas monokotil sama dikotil. Kelas monokotil sama dikotil, guys. Setiap saat ketika masih hidup adalah apa, Rek? Akar. Setiap saat. Loh, Rek. Setiap saat masih hidup. Semuanya bisa kok Mbak itu. Hah? Itu kecuali Semuanya ya? bisa membedakan. Apa? Apa, Dek? Bukannya itu ya Mbak, monokotil sama dikotil itu semuanya beda. Kalau di akar, daun, batang, sama bunga. Lah iya. Nah, makanya kan akar iyo, daun iyo, ya kan yang membedakan. Iya, Batang daun. berkambium ambil enggak, ya kan? Bunga. Daunnya ganjil itu. Daunnya, oh daun ya? Daun iya. Bunganya juga. Nomor 23. Yuk, cus. Akar. Gini. Oh ya KB. Ya. Monokotil, dikotil. Dek, berarti izin dulu ke anu ya, dilut. Bentar. Ambil nganu tisu. Wait, maaf. Oke, bentar, Dek. Make headset. Oke, Rian. Ya, Mbak. Oke, Hana. Ya. Oke. Baik, Mbak Rate lanjut. Akar monokotil. Akarnya monokotil itu enggak kuat, serabut. Akarnya dikotil itu kuat, tunggang. Lurek, sorry. Tunggang. Terus apa mana itu mau daun. Daunnya itu kalau monokotil itu sejajar. Ini menyirip atau menjari. Batangnya kalau monokotil enggak berkambium. Tak berkambium. Oke. Kalau ini berkambium. Lah, bunga, dua-duanya punya bunga. Dari penjelasannya Mbak Rate sepertinya soalnya kurang operasional, tak bacain ya. Kita dapat membedakan tumbuhan dari beberapa strukturnya, tetapi tidak semuanya selalu dapat kita jumpai. Hal tersebut disebabkan karena musim, cara perkembangbiakan atau sebab lainnya. Struktur yang dapat kita gunakan untuk membedakan kelas monokotil dan dikotil setiap saat ketika masih hidup. Ya ini ya, Dek ya, semua ya. Iya ya. Dek, wih. Ya, Mbak. Ya, jawabannya ini sama ini. Tapi kalau dikasih kecuali yang ini, bisa dipahami, Dek. Dek. Karena dikotil sama monokotil itu kalau kecuali, jadi kan semuanya berbunga. Iya. Tak kasih kata kecuali ya. Ya, Mbak. Antopita itu apa, berbunga. Terus spermatopita berbiji. Lah ini yang membedakan ya kan, membedakan loh. Nah, lek membedakan lah, kalau kecuali lah jawabannya kan A, B sama C. Lah lek ditambahi kecuali ya ini. Dek, dari penjelasannya Mbak Rate paham, Arek?
Rek? Paham. Oke. Rian, Paham. lanjut. Mbak. Oke, baiklah. Saya lanjut, alhamdulillah. 24. Nama ilmiah untuk harimau, felis, tigris, dan singa. Iki ya Allah, padahal kelas 7 loh. Kelas 7, tapi ini pernah keluar ujian nasional kelas 12. Ini materi kelas 10. Felis tigris sama felis leo. Nama ilmiahnya kita dapat mengetahui bahwa harimau sama singa termasuk dalam satu family. Oke, kan adik jawab ini, satu family. Tak jelasin. Nomor 24. Dek, sekarang Mbak Rate tanya. Kingdom, hewan. Kingdom, hewan. Ada cara cepatnya. Smart solutionnya. Hekivikofages. Hewan. Kingdom. Filum. Kelas. O-nya apa, Dek? Rian sama Hana. Ordo. Ya, Mbak. Ordo, pinter. Familia. G. Genus. S. Spesies. Oke, thank you. Waduh, HP ini sopo ibu. Oke, Mbak Rati alay. Dek, saya tanya. Singa sama harimau itu kingdomnya. Di Mang. Oke. Second D, antara A sama D yang mana? Animalia. Animalia, thank you. Kan itu hewan. Nah, hewan, animal. No. Filum, mereka berdua termasuk chordata. Chordata itu artinya itu memiliki tali sumbu tubuh. Nah, memiliki sumbu tubuh yang nanti jadi avertebrata sama vertebrata. Kelasnya memiliki kelenjar susu. Mama Lia, pinter. Bangsanya suka makan daging. Apa? Karnivora. Mereka semua kucing besar. Waduh, Rian pinter hari ini. Felidae. Felidae. Genusnya Felix semuanya. Spesiesnya, iya, singa. Bahasa Inggrisnya singa apa, Dek? Leo. Lion kan? Ya. Tapi jamaknya Felix Leo. Bahasa Inggrisnya harimau apa? Tiger. Tiger. Bahasa jamaknya jadi tigris. Dek, penjelasannya Mbak Rati bingung ngarek awakmu, Rek? Enggak, Mbak. Oh, alhamdulillah. Jadi kalau begitu mereka berdua sama. Loh. Di ilmiah kita dapat mengetahui bahwa harimau dan singa termasuk dalam satu sorry Rek. Family iya, tapi yang paling bawah yang mana? Genus. Genus. Tapi kamu pinter kamu ini. Siapa kan mulai sama kan dari family Rian tadi. Terus yang lebih sama lagi, lebih bawah lagi itu Felix. Dek paham, Rek? Paham. Nah, iki lo Felixnya. Oke, lanjut. Pinter. Genus. Gitu. Cul ya? Ada yang tanyakan? Tidak. Enggak, baik. Berarti lanjut nomor 25. Ini kunci determinasi. Berpembuluh, tak berpembuluh. Berspora, berbiji. Terbuka, tertutup bijinya. Memiliki satu kotiledon. Memiliki dua kotiledon. Menghasilkan getah, euphorbiaceae. Tidak menghasilkan getah. Bunganya kupu-kupu, papilionaceae, bunga trompet solanaceae. Dek. Papilionaceae itu nama lainnya adalah leguminosae.
polong-polongan. Oke. Solanacea itu kentang. Golongannya kentang. Euphorbiaceae itu terong. Melon. Kacang tanah. Kacang tanah itu berpembulu apa enggak berpembulu, Dek? Tidak. Kalau tidak berpembulu, itu contohnya adalah lumut. Oh. Nah, enggak apa-apa. Jadi yang berpembulu toh, Bryophyta. Enggak apa-apa, Dek. Tak tulis di sini. Ini spermatophyta. Spermatophyta. Pakai yang merah aja. Spermatophyta sama Pteridophyta. Lure ketok. Dari 1A. 1A ke nomor 2 kan? Ya. Nah, kalau kacang tanah berspora apa berbiji? Berbiji. Oke, pinter. Nah, adikmu itu umur pira, nah? Umur 5 tahun, Mbak. Ya, lucu-lucu nih. Oke, baiklah. 2B, saya lanjut ya. 1A, 2B. 3B. Oh iya, 3B. Oh iya. Loh, oh iya bener. 3B. Terus 4B. Iya toh? Ya. Terus tidak5B. menghasilkan getah 5B. Terus 6B. 6B. Bukan 6B. Nah, iki kan mesti wis. Sik yo. Oh, 1A ya, Rek? Iya. Iya, 1A, 2B, 3B, 4B, 5B, 6 A. Polong-polongan kan ini? Iya. Dek, ya dari penjelasannya Mbak Rate, jawabannya Mbak, dalam. kotiledon itu apa? Oh, kotiledon itu. Sik ya, Rek. Iki bolpennya entek kira. Spidolnya entek. Kotiledon itu keping biji. Oh, Keping biji. Jadi kalau 2 itu dikotil apa monokotil? Ayo. dikotil. Oh, pinter. Tadi dikotil lawannya apa, Rian? Monokotil. Oh, pinter murid-muridku kabeh iki. Seneng aku. Monokotil, pinter. Love you. Oke. Jadi jawabannya B ya? Bener ya? Iya. Iya. Ya, 1A, 2B, 1A, 2B, 3B, 4B, 5B, 6, 6A. Cocok, curek. Nah, ada yang ingin ditanyakan deh dari sini? Waktu kita masih banyak. Tidak. Tidak. Hana? Tidak. Tidak. Oke, dan ternyata ini disiapkan sama Pak. Oh, kelas 8 rek. Ini. Mbak Rate lanjut ke smart exercise ya, adikku cintaku. Iya, Mbak. Oke. Ini. Kelihatan kok. Hana bergabung ya, tetap bergabung. Iya. Rajin kalian. Baiklah, sik ya, Rek. Tak noto iki sik. Tak noto ini dulu. Baik. Smart exercise kemarin sama Mas Pugo sudah sampai ke sini. Organisasi kehidupan. Enggak. Sudah, Mbak, itu, Mbak. Oh, ini sudah. Interaksi makhluk hidup. Yang belum. Ya. Oke. Oke. Baik. Ya, iki kelas 10 iki kok metu iki. Baiklah. Bentar. Ya, Rek. Waduh. Oke, Dek, dengar Mbak Rate? Dengar. Oke, agak saya kecilkan ya. Hana, kelihatan, nah? Kelihatan.
Oke, baik. Rian bawa buku sendiri. Bawa. Oke, baik. Mbak Rati lanjut nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Ini ya, Dek, gambarnya cawan petri sampai preti. Ini cawan petri. Cawan petrinya ini putih-putih ini adalah awalnya agar-agar. Agar-agar itu loh, agar-agar yang jernih, terus habis itu dicoret-coret begitu. Nah, itu isinya ada mengandung bakteri. Nah, putih-putih ini dia adalah bakteri. Sama kayak yang seperti di sini. Nah, Sinta melakukan percobaan di laboratorium dan hasilnya seperti pada gambar. Sifat komponen yang ditunjuk X dan Y. Oh Allah, X sama Y-nya. Oke. X dan Y. X dan Y. Oh, X-nya mungkin ini ya. Gak ono anu nih ya, Dek ya. X sama Y-nya ya, nggak kelihatan, Dek. Ini bakteri, kalau ini anunya, agar-agarnya, Dek. Nah, X dan Y. Sifat komponen yang ditunjuk X dan Y, Dek. Sekarang Mbak Rati tanya, bakteri itu abiotik apa biotik? Hidup apa enggak bakteri itu? Hidup. Hidup. Nah, abiotik apa biotik? Biotik. Biotik. Oh, pinter. Biotik. D. Jawabannya yang mana? D. C ya? D, Mbak. Antara C sama D, karena tapi di sini gambarnya kan nggak jelas mana yang itu. Ketok are. Oh, oke, ketok. Yang ini X. Tapi kalau dari situ nggak kelihatan Hana ya. Tapi di buku ini kelihatan. Kelihatan ya, Rian, di bukumu? Kelihatan. Yang putih-putih itu X. Yang ini Y. Jadi jawabannya D. Paham dari sini? X itu biotik dan Y adalah komponen abiotik. Oke. Ini loh, Dek. Nah, ini loh, titik-titik putih-putih ini adalah keterangannya itu. Oke. Ini bakteri X biotik yang enggak ada agar-agar itu abiotik. Jadi jawabannya adalah D. Oke? Dek, oke. Oke. Lanjut. 1 jawabannya D. X bakteri, Y agar-agar medianya. Saya lanjut nomor 2. Oh ya. Manusia sangat membutuhkan udara. Udara yang ada di lingkungan kita merupakan komponen abiotik dalam ekosistem. Berikut ini komponen-komponen yang terdapat di udara. 1 oksigen, 2 nitrogen, 3 karbon dioksida, 4 hidrogen. Komponen udara yang secara langsung dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Yang mana? 3. Dan ini yang dibutuhkan sama tumbuhan. 2 dan 3. Kak Ono. 2 dan 4. 3 dan 4. Kak Ono. Gak apa-apa, Dek. 2 dan 4. Ada. Oh, no. Oke. Hana paham? Nah. Loh, Hana hilang. Rian paham ya? Iya, Mbak, paham. Oke, sebetulnya yang dibutuhkan oleh tumbuhan ini di 2, 3, 4. Tapi di option itu 2, 3 nggak ada, ya toh? Ya. Yang ada 2, 4. Nomor 2 itu yang dibutuhkan tumbuhan itu nomor 2, 3, 4. Di optionnya yang mendekati itu adalah 2 dan 4. Jadi nomor 2 jawabannya D. Oke? Yan, lanjut Yan. Yan, ono pertanyaan tak kok lu ya? Iya, Mbak. Lanjut. Hana, Mbak Hana, Kak Ono. Suara nih. 3. Ini gambar bakteri tadi sama media tadi. Ya.
pada medium agar yang dibiarkan beberapa hari sampai muncul bercak seperti pada gambar. Hasil tersebut menunjukkan tingkat organisasi, habitat, populasi, komunitas, ekosistem. Bakteri saja. Sekumpulan dari makhluk hidup yang sejenis. Itu individu kan? Ada medium agar yang dibiarkan. Hasil tersebut tingkat organisasi komunitas karena hanya ada satu jenis makhluk hidup. Salah. Ekosistem karena ada interaksi komponen biotik dan abiotik di dalamnya. Habitat memberikan kemampuan makhluk hidup untuk berkembang biak. Itu kan reproduksi ya, Dek ya? Iya. Paham, Dek? Paham. Jadi salah kan? Populasi itu kan karena ada berbagai jenis makhluk hidup. Salah. Arti dari komunitas. Kalau karena hanya ada satu jenis makhluk hidup, populasi. Jadi jawabannya D. D. D paham dari penjelasannya Mbak Rate? Oke, 3D. Oke ya. Ya, Dek, tak tulis ning kene ya. Habitat, ya Allah Kak kena. Habitat. Habitat itu tempat tinggal makhluk hidup. Makhluk hidup. Ya, habitat. Ya Allah, kelihatan ya. Habitat. Kalau yang B, populasi. Populasi itu sekumpulan makhluk hidup yang sejenis. Tak review. Ini kelas 10 nanti ada ini DIA. Padahal dikasih kelas 7. Sekumpulan makhluk hidup di suatu populasi. Suatu populasi. Di suatu tempat. Kalau komunitas itu sekumpulan dari populasi. Berbagai macam populasi. Sekumpulan dari berbagai populasi. Nah, ekosistem itu melibatkan interaksi faktor abiotik dengan faktor biotik. Oke, adikku. Jadi jawabannya yang mendekati adalah D. Paham, Dek? Oke, Rian, Hana, hilang mana? Lanjut. Ini. Iya. Ini apa? Gambar apa, Rian? Kerang, Mbak. Kerang, pinter. Ekosistem pantai dapat dikelompokkan sebagai komponen. Biotik apa abiotik? Biotik. Biotik ya. Karena merupakan salah satu makhluk hidup. Salah satu. Enggak ya. Karena berasal dari makhluk hidup ya. Dedek iki mati apa urip toh? Gerak, Mbak. Ayo, mati apa urip ayo? Gerak, Mbak, itu, Mbak. Kalau sudah dimasak mati. Ya mati kan, kerangnya. Ini yang mati ya. Jawabannya yang ini ya. Benar. D. Ya, Dek. Abiotik karena merupakan sisa makhluk hidup yang sudah mati. Atau Mbak Rate kurang tepat? Enggak. Oh iya, Mbak. Ini ya kan sisa atau ini? Iya. Ini ngecoh, pinter ini pertanyaannya. Keren. Jadi ini kerang memang, tapi kan nggak dilihatkan dia di dalam air. Jadi ini ada yang mati. Ini sebetulnya juga mati sih. Semua sih mati. Jadi jawabannya yang mendekati, yang betul, yang tepat? D. Yang C. D lah. Ya apa ya? Ya apa ya? Ya. Nggak apa-apa, kita semua belajar guys.
Abiotik karena merupakan batuan alam, bukan. Kalau batuan alam itu anu, Dik. Apa contohnya itu sudah dalam bentuk batu bara, minyak bumi. Nah, ini kan masih utuh. Jawabannya D ya. Ya. Karena hilang mana? 4D. Karena itu sisa. Sisa makhluk hidup. Lanjut ya. Rian. Ya. Tiotik sampean ya Allah. Abio. Pak Rati gak kena. Maafin aku ya. Abiotik. Oke guys. Nomor 5. Ini. Hana. Iya, Mbak. Oke ya wis, mau hilang. Ono. Oke. Rian sama Hana, Mbak Rati lanjut. Ya, Nomor Mbak. 5, 1 pohon nangka, 2 seekor kambing, 10 ekor kupu-kupu, 10 ekor kupu-kupu, 4 3 burung bebek. Dek, Mbak Rati mau kasih tebakan lucu. Bebek goreng itu yang enak apanya, Dek? Bebek goreng itu yang enak apanya? Rek lo. Kenapa, Mbak? Hana sama Rian, tak kasih tebakan Ya, Mbak. lucu. Bebek goreng itu yang enak apanya? Sayap. B-nya. Sayap, dagingnya. Salah. B-nya. Oh benar, pinter. Bebek goreng itu yang enak bene. Lek kalau bene, ya wis iku. Oke. Arek aku gak wani ngomong rek, soalnya iki direkod. Gak apa-apa. Kan sambil nganu ben gak bosen. Baiklah. Saya lanjut. Langsung Rian ngomong sayapnya. Oke, lanjut. Rian. Ya, Mbak. Oh ya wes, senyum dia, alhamdulillah. Baik. Daripada nganu, iki sing nganu mulai ngantuk Mbak Rati. Oke, lanjut. Maaf. Saya lanjut. 4 3 burung bebek, 5 1 pohon mangga, 6 10 pohon durian. Dari pernyataan yang tergolong individu. Jawabannya C ya, Rek? Oke. C. 1 2 3 5. Oh, pinter. Hana? Oke, paham ya? Oke, 5. 5 itu individu. Individu itu tunggal. Jadi jawabanmu betul, pinter. Pinter arah ini. 1, 2, terus ambek 5. Sekarang Mbak Rati tanya. 3 burung bebek. Ya apa sih ini? Oh kan mulai nyolot Mbak Rati. Bebek kok burung sih? Oh ya apa sih? Kan Mbak Rati nyolot. 3 bebek. Aku baru sadar aku rek. Ya ini curek. Enggak apa-apa wis. Ini punyanya orang. Nggak usah wis. Salah ya. Dek, 3 bebek itu istilahnya individu, populasi apa komunitas? Woi. Apa, Mbak? Baiklah, ada 3 bebek. Itu istilahnya itu populasi, apa komunitas, apa individu? Ayo. Populasi. Oh, pintar. Kamu sudah siap kamu, Dek, Rian. Kelas 10 ini ada. Saya lanjut. Lek, 10 pohon durian, 1 pohon mangga, 3 bebek. Istilahnya apa yang tepat? Populasi, Mbak. Ekosistem. Oh, no. Ini, nah, pinter kamu. Nah, salah nggak apa-apa, Dek. Lek populasi iku, yo, sekumpulan makhluk hidup di suatu tempat, dia itu sejenis, Rek. Paham, Rek? Paham. Lek sekumpulan dari berbagai populasi, itu komunitas, tak ulang. Biar ingat kamu. 1 pohon nangka itu individu. Seekor kambing itu individu. Maksudnya siji-siji. Tapi lek
ono pohon nangka, ono kambing, ono kupu-kupu, itu komunitas, Dik. Karena komunitas itu artinya adalah sekumpulan dari populasi yang berbeda, berbagai jenis. Paham Arek dari sini omongan Mbak Rate? Paham. Tapi lek ning satu tempat ono 10 ekor, 200 ekor kupu-kupu. Nah, itu populasi apa komunitas, Rek? Komunitas. Komunitas. Rek, nah kan, tak ulang. Rek, lek populasi itu satu tempat kupu-kupu tok, itu populasi. Rek, paham Rek? Rek, Paham. sedikit Rek, sejenis Paham, Rek. Mbak. Nah, tak ulang mana sampai kamu paham. Tak ulang ya, mungkin karena suaranya, internetnya ya. Kalau satu pohon nangka, itu individu. Ada 10 ekor kupu-kupu, 20 ekor kupu-kupu, semuanya kupu-kupu, gajah, kupu-kupu, apa jenisnya, Artona, ngono gitu-gitu. Nah ini populasi deh. Rek, paham dari omongan Mbak Rati? Paham. Oke, tapi kalau ini berarti nggak marah loh ya. Jadi pemahaman konsep ini. Kalau seumpamanya ada 10 nangka, 20 kambing, 10 ekor kupu-kupu. Nah, 1 sampai nomor 3 itu populasi apa komunitas? Komunitas. Oh, Komunitas. mulai paham. Nah, pinter ngono loh, Dek. Jadi, kalau populasi itu sejenis. Like komunitas itu berbagai populasi. Oke? Dek? Oke. Oke, lanjut kalau begitu. Ya wes, aku sudah paham, alhamdulillah. Nomor 6. Kurang 3 menit. Nggak apa-apa. 6. Dalam suatu ekosistem terdapat sejumlah tumbuhan, beberapa ekor ular, sejumlah katak, dan banyak ulat. Kutuk. Sorry. Apabila semua katak dalam ekosistem dihilangkan, akibat yang terjadi. Nomor 6. Ono ular, ada katak, ada ulat. Habis itu mana? Kataknya dihilangkan. Ularnya menjadi meningkat apa rendah? Rendah. Pinter. Ulatnya nggak ada katak, meningkat apa tinggi? Semakin meningkat. Meningkat, pinter. Jawabannya yang mana? Ada. Jawabannya? Ular akan terancam punah. C. Pinter, C. Rian, Hana, paham? Oke. Ya, nomor 6 C, guys. Lanjut. Ya. 7. 7. Komponen ekosistem yang berkedudukan sebagai konsumen tingkat 1. Ini produsen. Tikus. Belalang. Belalang. Ulat. Pinter. Tikus, belalang, ulat. Paham dari sini adikku? Paham. Oke, penjelasan ini clear ya, jelas ini kamu sudah. 7A, penjelasannya clear, sudah. Oke? Oke. Lanjut guys. Nomor 8. Ya, apa sih ini? Spesies 1, ini spesies 4, ini spesies 3. Tak coret, Rek. Ini spesies 2. Ya, ini 1, 4, 3, 2. 3. Pernyataan yang benar tentang interaksi makhluk hidup berdasarkan grafik di atas adalah yang A, spesies 1, dan spesies 2 bersifat komensalisme. 1 dan 2. Salah ya? Paham, Marek? Paham. Jadi ini harusnya parasitisme. Karena 1 untung, 1-nya dirugikan. Cure. A. B. 1, 4. Spesies 1 dan 4 bersifat mutualisme. Ini grafiknya hampir sama, toh, Dek? Komen.
Nah, komen, curek. 4. 2-3 kompetisi, 3-4 parasitisme. C. 2-3 kompetisi. 2-3 kompetisi. Iya, masuk akal. Ya bener ya? C. Iya. Terus lek 3-4 parasitisme. Gimana? 3-4 parasitisme. Bukan. Bukan. Jadi jawabannya C. C ya. Rian, paham? Ya, Pak. Paham, Yan? Paham. Oke, tenang loh Yan. 8 clear ya. Jadi kompetisi itu persaingan. Jadi kalau semakin banyak jenenge makhluk hidupnya, maka dia akan semakin bersaing. Terakhir, nomor 9. Saya tulis ya, Rek. Nomor 8 itu jawabannya C. Clear sudah. Bukan sampo ya. 9. Kelompok hewan yang berada pada tingkat trofik 2. D. Eling-eling, ini kelas 10. Kan piramida makanan. Jadi ada tingkat, tak jelasin dhisik, biar kamu paham. Tingkat trofik 1, bukan konsumen 1. Salah. Ini isinya produsen. Apa, Hana? Enggak, Oke. Kalau tingkat trofik 2 itu konsumen 1. Selanjutnya 3 itu konsumen 2, bukan konsumen 3 gitu loh. Trofik itu tingkatan ini loh, Dek, yang ada di piramida makanan. Piramida makanan. Nah, tingkat trofik 1 bawah, 2, ini 3 dan seterusnya. Jadi kalau begitu, tingkat trofik yang ditanyain yang kedua. Jadi konsumen 1. Dari gambar ini siapa? Tikus, burung, katak. Tikus, burung, katak. Kelinci. Kelinci. Ono rek jawabannya? Ya. Serangga ya? Ya. Nah, jawabannya A. Benar? Betul. A ya? Ya. Tenan rek. Kelinci, tikus, burung pemakan biji, serangga herbivora. Iya. Kalau laba-laba tingkat trofik berapa? 2. 3. Pinter. Hana paham? Paham. Ya wis. Jadi nomor 9 itu jawabannya adalah A. Baiklah adikku. Saya akhiri ya. Sudah 1 jam. Terima kasih ya, Dek. Ya, Mbak. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you. Love you. Dadah. Iya.